Kali ini Pak Prabowo tampil beda. Beliau mengundang 7 media nasional ke rumahnya ya. Interview bebas tanpa sensor. Tapi yang unik, media-media yang dianggap pro barat ya atau punya afiliasi dengan George Soros ya nggak diundang gitu ya. Kenapa? Karena obrolannya bakal serius teman-teman ya. Nah, ngomongin ekonomi ya, bukan gosip gitu ataupun gimmick politik. Dan seperti biasa gaya Prabowo belak-belakan teman-teman, 7 poin lah ibaratnya, tanpa tendang aling-aling gitu ya. Beliau bukan dengan pengakuan yang cukup mengejutkan ya, dia buka dengan kata-kata yang bikin kita kaget gitu ya. Jadi kita ini harus jangan terlalu takut bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Kita penuh dengan kesulitan. Kita penuh dengan, terus terang aja kita koreksi diri ya sebagai bangsa. Selama 30 tahun ini kita banyak melakukan blunder. Kita akui saja. Jangan salah siapa presiden. Masa satu presiden bertanggung jawab atas semua? Ini banyak blunder. Dan ini juga salah. Saya juga, hey, para teknokrat, hey, para profesor, hey, para guru besar, kenapa kau tidak koreksi? Kenapa kau tidak ingatkan pada saat dilakukan penyimpangan, saat dilakukan blunder, ya kan? Yang macam-macam lah kita bisa uraikan. Ya, jadi itu satu. Katanya gini, selama 30 tahun terakhir Indonesia banyak blunder dalam urusan ekonomi. Bukan cuma 1-2 kali gitu ya, tapi berkali-kali. Dan ini bukan semata-mata salah presiden yang berkuasa saat itu. Beliau bilang presiden tuh nggak bisa kerja sendiri ya. Di belakangnya ada para teknokrat, ahli ekonomi gitu ya, bahkan akademisi gitu ya. Tapi saat kebijakan ngawur diluncurkan, mereka malah diam-diam aja. Lalu sekarang ketika krisis datang dan ekonomi goyang, baru dia semuanya angkat suara. Ya gimana nggak bingung masyarakat. Dua, masalah Trump. Ya. Nah, masalah Trump ini kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat, mungkin terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar. Karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia. Ya kan? We follow what they teach us all the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99 kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar, situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan, bertahun-tahun saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan, saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, retorika. Tidak.
Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Lanjut ke isu global, teman-teman ya. Prabowo menyoroti langkah Donald Trump yang menaikkan tarif impor barang dari luar negeri ya, termasuk dari Asia. Ini jelas bikin panik banyak negara berkembang, termasuknya negara kita Indonesia. Menurut Prabowo, industri tekstil ya, garment, sepatu, bahkan mebel bisa kena imbas besar, teman-teman. Tapi beliau juga nggak mau Indonesia jadi korban terus. Ini yang salut, nah, gitu kan? Beliau tegas bilang ya, jangan manja sama pasar Amerika. Ya kan? Kita harus berani cari pasar baru. Masa iya dari zaman Orde Baru sampai sekarang kita cuman tergantung pada satu negara aja. Dunia luas, bro, guys. Itu kata beliau kan. Kalau Amerika nutup pintu, kita cari jendela di tempat lain. Nah, ngomong-ngomong soal dunia, Prabowo juga ngasih insight soal kondisi Eropa. Katanya sekarang ini Eropa lagi krisis energi. Ya. Listrik mahal, bikin pabrik pun susah gitu ya. Bahkan ada yang nggak bisa bangun gedung baru karena daya listrik nggak cukup. Ini peluang besar buat Indonesia, teman-teman. Ya kan? Kalau negara-negara barat lagi sibuk ngurusin krisis mereka, kita bisa masuk ambil pasar gitu ya, pangsa pasar gitu ya. Tapi ya itu harus ada keberanian dan strategi dari negeri, dari dalam negeri. Tapi di tengah pembicaraan soal ekonomi, Prabowo juga menyentil soal narasi pemerintah yang katanya semuanya baik-baik saja. Beliau dengan lantang bilang Indonesia nggak baik-baik saja. Dan ini bukan sekedar kritik, tapi ajakan untuk sadar diri. Jangan sampai kita larut dalam euforia pembangunan yang semu, teman-teman. Sementara akar permasalahan ya nggak pernah kita selesaikan. Gitu. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Amerika sebenarnya punya hak karena dia ingin membela kepentingan nasional dia, ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus 300 miliar dolar, 200 miliar dolar, 100 miliar dolar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang Kecil. tidak terlalu besar, 18 miliar dolar. 17 Ya, miliar. tapi maksud saya juga ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak, ya kan? Iya kan? Iya, iya. Kita harus berani. Kenapa kita tidak ke Afrika? Diversifikasi. Afrika itu the new emerging market of the world. Afrika loh. Jumlah penduduknya besar, resourcesnya banyak, ya kan? Kebutuhannya banyak. Ada pengusaha-pengusaha kita yang berani ke Afrika, ya kan? Salim Group, dia di mana-mana di Afrika itu. Mereka sekarang hobinya makan Indomie. Indomie.
Dan mereka kira Indomie itu makanan mereka itu. Kayak spaghetti, jatuhnya mengganti spaghetti. Ada di Nigeria, di Ethiopia, Turki, Tanzania. di Mesir. Jadi we have to look for new market, benar nggak? Yang kita concern hanya memang apa itu garment, sepatu, ya kan? Itu yang dua concern. Tapi, nah ini bagian ya. Makanya masalahnya adalah kita harus berani dan saya bertekad untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu poin menarik ya yang disampaikan Prabowo dalam sindiran tajam ke negara-negara barat ya, katanya dulu mereka yang gembar-gembor soal pasar bebas, liberalisasi, globalisasi, tapi sekarang mereka sendiri malah menutup diri dengan proteksionis ya. Kan ini lucu teman-teman. Ya, kata Prabowo. Dan Indonesia masih aja setia mengikuti sistem ekonomi model barat. Yang ternyata nggak selalu cocok buat kita teman-teman. Makanya beliau bilang saatnya kita bangun kekuatan sendiri, termasuk dalam hal energi fosil ya energi fosil bisa habis, tapi energi terbaru kan itu masa depan untuk ininya. Kita punya angin, punya matahari, air tinggal dimanfaatkan dengan benar ya kan? Ya. Yang bikin menarik lagi, Prabowo juga sempat memuji Trump. Bukan karena sikap kontroversialnya ya teman-teman ya, tapi karena semangat nasionalnya. Ya. Trump berani pasang badan demi kepentingan Amerika. Nah, pertanyaannya, pejabat kita bisa nggak? Bisa nggak begitu ya kan? Bisa nggak pasang badan buat rakyatnya? Bukan buat kepentingan partai ataupun oligarki. Ini pernyataan ya reflektif gitu ya, yang berat, tapi perlu banget kita pikirin bareng-bareng teman-teman ya. Lalu Prabowo juga dorong agar Indonesia lebih serius dalam diversifikasi ya pasar gitu ya, dalam satu pasar yang disebut adalah Afrika gitu ya. Afrika, buat yang belum tahu ya teman-teman, kalian harus dengarkan ini. Kenapa Afrika? Indomie itu laku banget di Afrika teman-teman, sampai dianggap makanan nasional di beberapa negara sana gitu ya. Makanan nasional Indomie. Nah, di sini Bapak Prabowo ngasih contoh ini sebagai bukti kalau produk Indonesia bisa kok tembus pasar luar negeri. Ya kan? Tapi masalahnya banyak UMKM kita belum dikasih jalur atau sistem yang mendukung gitu ya. UMKM kita masih sibuk urus izin ya, pajak, dan apalagi yang dibilang birokrasi ribet ya. Belum lagi kalau mau ekspor teman-teman, ditabrak sana, ditabrak sini ya.
apalagi regulasi yang justru bikin usaha mereka mentok di dalam negeri. Ya. Nah, ini yang bikin Prabowo geram, teman-teman. Beliau kritik keras program ekspor UMKM yang katanya cuman buang-buang anggaran. Ya. Daripada cuman pamer di pameran luar negeri, mending UMKM diarahkan untuk naik kelas gitu ya. Jangan terus dipelihara kecil gitu ya. Negara harus hadir, ngasih pelatihan modal, jalur ekspor yang jelas gitu ya. Jangan cuman kasih pelangkat penghargaan doang, foto bersama, dipegang gitu plakat, oh ini udah ini. Jangan begitu doang, teman-teman. Kita mengerti bahwa mereka concerned bahwa ekonomi mereka tidak produktif. Dia masih kuasai teknologi, tapi di bidang lain, bidang mobil, mereka sudah bisa kalah jauh mungkin dengan Cina, elektronik, telepon, ya kan? Kita sekarang siapa yang pakai telepon buatan Amerika mungkin ya? Apple masih. Jadi ini nanti ada equilibrium baru ya. Saya sendiri juga sangat prihatin. Tapi ya ini fakta yang dihadapi seluruh dunia. Hanya saya percaya tadi apa yang Alvito sampaikan, basic kita kuat, ya. Whatever happen, saya kira kita survive apa yang sudah pernah kita survive krisis-krisis berkali-kali. 68, 98, 2008, COVID ya kita hadapi dan kita bisa atasi. Tapi kuncinya kalau ada kerukunan. Jadi saya juga prihatin ya, mungkin saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik, tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, Indonesia gelap. Maksudnya oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur aja deh. Kabur aja dulu deh, ya kan? Habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok. Ini tidak mengatasi. Iya kan? Ya, baik. Jadi dengan pengalihan akan ada pelambatan. Tapi nanti akan dikejar gitu. Karena yang kita hemat tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan. Yang kita hemat itu adalah hal-hal yang kita sudah yakin akan hangus oleh korupsi, kecil, menengah, dan besar. Dalam arti begini, perjalanan dinas ke luar negeri. Kalau yang perlu, harus. Saya kirim Menteri Menko Erlangga, kamu ke Washington. Kemudian Menteri Keuangan, kamu wakili kita, G20. Kemudian Menteri, itu perlu. Tapi kalau rombongan pergi untuk studi banding ini, studi banding itu, iya kan, come on. Kita bisa hemat berapa puluh triliun loh dari perjalanan dinas saja. Ya kan, 20 triliun kalau nggak salah, 22 triliun kita hemat. Iya kan? 22 triliun perjalanan dinas. Bapak tahu untuk perbaikan sekolah ya. Berapa ya? 17.000 sekolah kalau tidak salah. Itu 19 triliun. Jadi dengan 22 triliun yang nggak ke sana, kita bisa perbaiki 19 triliun lagi. 19.000 sekolah lagi. Dan sebagainya dan sebagainya. Contoh, saya canangkan bahwa tahun ini kita akan membuka 200 sekolah rakyat berasrama, boarding school dari SD sampai SMA khusus untuk golongan ekonomi yang paling bawah. Kalau tidak salah desil 910. Ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin, apalagi cucunya. Anaknya kita sekolahkan, keluar, dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand, karena Indonesia besar. Demokrasi ini membuat semua politisi yang dipilih, bupati, wali kota, gubernur, harus membalas tim sukses, harus membalas mereka yang mendukung. Artinya apa? Semua ingin jadi ASN, semua ingin jadi
pejabat. Akhirnya Bagi-bagi. bloated demokrasi. Tapi ini menjadi undang-undang, saya harus laksanakan. Iya kan? Nah sekarang saya bilang oke, kita harus terima sekian ratus ribu ASN, oke. Tapi ASN-nya itu harus benar, seleksinya harus benar, akademis, intelektual, fisik dan sebagainya, dan dia harus bersedia ditempatkan di mana saja. Terakhir ya teman-teman, Prabowo tetap optimis. Ya, katanya Indonesia punya kekuatan unik, kerukunan di tengah dunia yang makin terbelah dan bergejolak gitu ya. Indonesia punya potensi besar jadi penyeimbang. Tapi itu kalau kita bisa jaga stabilitas, punya arah nasional yang jelas, dan pastinya berani ambil sikap. Dunia sekarang lagi shifting teman-teman. Dulu pusat kekuatan ada di Amerika. Sekarang bergeser ke Cina. Kita mau ikut arus atau jadi pemain penting di antara dua kekuatan besar, ya. Itu teman-teman. Itulah isi obrolan dan pemikiran Prabowo yang bikin mikir tapi nyentil, teman-teman. Nah, kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Apakah strategi Bapak Prabowo ini realistis? Ya? Apakah benar kita terlalu tergantung sama Barat? Dan mampukah Indonesia ambil ahli pasar dunia yang mulai terbuka, ya kan? Itu ya teman-teman. Tulis komentar kalian di bawah ya. Kita diskusikan bareng-bareng. Ya, jangan lupa untuk share, like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain biar makin banyak yang ikut mikir. Bukan cuman ikut nyinyir. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam akal sehat dan tetap kritis dan santuy teman-teman ya. Yang pastinya jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Black Kermajanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR mah menebak ilmu. Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Montobe kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersatu
cinta Indonesia.